Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Indra Pramana, NIM 2020 53153. Saya dari kelas C, Sistem Informasi. Di ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ganjil, yaitu materi ke-7, metodologi penelitian. Kita langsung saja. Ini ada desain penelitian, ini ada penjelasannya. Nah, kita langsung saja macam-macam desain penelitian. Ini ada banyak, dan kita akan mulainya dari eksperimental ini ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ada riset eksperimental. Nah, riset eksperimental atau yang merupakan risk that allow for the causes of behavior to be determined. Nah, ini untuk risk eksperimental, untuk menggambarkan risk eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, mana kelompok satu disebut kontrol atau tanpa diberikan perlakuan, ataupun sedangkan dengan kelompok kedua diberikan perlakuan atau bisa disebut dengan treatment. Nah, diasumsikan kedua kelompok ini sama. Nah, di sini ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental. Nah, faktor-faktor ini sangat penting bila nanti Anda akan melakukan penelitian eksperimental. Nah, faktor-faktornya antara lain, yang pertama ada independent variable yang merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Nah, data independent variable ini bisa dimanipulasi demikian rupa agar sama seperti yang kita butuhkan untuk penelitian. Nah, yang kedua ini ada dependent variable atau DV adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor letak. Nah, hal yang dependent variable ini tidak dapat dimanipulasi. Nah, artinya datanya data tetap ya. Nah, faktor yang tidak dapat dimanipulasi dengan dependent variable. Yang ketiga ada experimental condition atau group adalah kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Nah, experimental condition ini adalah suatu kelompok yang memanipulasi dari eksperimen. Nah, yang keempat ada control condition atau group yang merupakan kumpulan grup yang tidak dapat dimanipulasi. Nah, jadi ada yang bisa dimanipulasi atau yang memanipulasi dapat, dan ada yang tidak dapat termanipulasi. Nah, yang kelima ada conflicting variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan tanah, atau kesuburan lahan, tetapi tidak diukur namun harus disebutkan. Nah, inilah yang disebut dengan batasan-batasan penelitian. Nah, batasan-batasan penelitian juga penting ya, agar pada saat penelitian tidak mencakup semua faktor-faktor yang bisa masuk ke penelitian itu, agar bisa fokus ke tujuan. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh akan dapat diteliti oleh peneliti lain atau peneliti yang sama. Nah, yang terakhir ada uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Oke, selanjutnya adalah contoh. Nah, ini ada contoh yang pertama. Misalnya, penelitian eksperimental ini dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk, dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Nah, contoh yang kedua ada apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Nah, bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik,
maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran mahasiswa. Nah, ini ada berdasarkan dua contoh di atas, hal tersebut dapat diambil suatu argumen. Nah, argumen yang pertama yaitu eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, ada pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design. Nah, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Yang ketiga, ada penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebutkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor yang berpengaruh atau faktor-faktor yang lainnya. Oke. Nah, ini ada contoh lainnya ya, yaitu perlakuan yang diberikan kepada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Nah, pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata dia tidak sama. Nah, di sini ada hal yang diasumsikan sama ya, tetapi hasilnya tidak sama. Nah, hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, hingga memberikan hasil yang berbeda. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Nah, terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenal dari dampak sebaliknya diungkapkan dalam tulisan. Nah, misalnya, walaupun letak geografinya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Seperti itu ya. Nah, untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, nah, dalam melakukan riset atau penelitian, tidak ada yang sempurna. Penelitian itu tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan atau maupun batasan-batasan. Nah, namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi. Nah, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Nah, misalnya karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu. Nah, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Nah, keterbatasan waktu dan biaya itu sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis sebagai hambatan maupun batasan. Nah, itu ditulis si penulis skripsi dan tesis. Padahal batasan dan hambatan itu pada penelitian ya, bukan pada diri sendiri. Kalau keterbatasan waktu dan biaya kan termasuk ke dalam batasan pada diri pribadi ya. Nah, selanjutnya di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental research, yaitu berupa simulasi, diatur jumlahnya, dan ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Nah, misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Nah, metode yang didapatkan dengan eksperimental research, grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Jadi hasil dari penelitian itu beberapa kali ya, bukan cuma sekali langsung dapat hasilnya penelitian. Itu harus beberapa kali beberapa kali proses, jadi beberapa kali panen baru mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Nah, metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental.
Nah, sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun penelitian survei, seperti itu ya. Nah, dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Dalam desain eksperimental juga ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasannya dari hubungan sebab akibat. Misalnya, untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning, itu ada sebab akibatnya ya. Dalam penelitian eksperimental, ada yang disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi, dan ada dependent variable atau faktor yang diukur. Nah, dalam penelitian biasanya independent variable ini seperti masukan atau input, input dalam penelitian. Nah, dan sedangkan dependent variable ini sebagai hasil dari penelitian, faktor yang diukur atau outputnya. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen atau hasilnya. Nah, pada faktor yang dimanipulasi atau faktor yang pemupukan yang dimanipulasi atau pemupukan, itu terdiri yang kita berikan ada 4 macam perlakuan. Misalnya yang perlakuan pertama ada tanpa pemupukan, yang tidak dikasih pupuk sama sekali. Nah, yang kedua ada pemupukan dengan setengah kilogram per hektar. Nah, yang ketiga ada pemupukan dengan 1 kilogram per hektar, dan yang keempat, perlakuan keempat, ada pemupukan 1, kilogram per hektar. Nah, ini ya. Nah, kita dapatkan hasilnya yang berbeda-beda. Kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kilogram per hektar, ternyata hasil produksinya menurun. Nah, ini hasil produksinya menurun ketika melakukan pemupukan 1,5 kilogram per hektar. Nah, ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Jadi terdapat sebuah titik ya, optimalisasi, titik maksimum atau titik optimalisasi ini. Ya. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Nah, ini setiap perbedaan satu independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda-beda. Nah, analisis menggambarkan pada grafik ini yang menjadi yang pertama itu ada analisis independen variabel adalah pemupukan. Pemupukan tadi ya. Dan yang kedua ini ada independen variabel adalah hasil tingkat produksi yang dihasilkan. Nah, grafiknya jadi meliputi ini ya, meliputi independen variabel pemupukan dan independen variabel tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Nah, kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut sebagai batasan dari penelitian. Oke. Nah, yang kedua ada kuasi eksperimental.
Nah, samakah dengan desain penelitian eksperimental? Ini kuasi eksperimental samakah dengan desain penelitian eksperimental? Nah, kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset, namun tidak mempunyai kontrol. Jadi kuasi eksperimental itu tidak mempunyai kontrolnya, tapi termasuk dalam eksperimental riset. Nah, kuasi eksperimental juga dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Jadi harus ada treatment terlebih dahulu, baru kuasi eksperimental ini dapat diukur. Nah, misalnya pemasaran atau marketing, kita dapat mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing. Karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi kita bisa mengukur bahwa penjualan meningkat itu karena marketing. Karena dulu juga sudah ada marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita mempunyai data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya benchmarknya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Jadi benchmarknya tidak dapat diklaim saat ada marketing. Contoh lain, ada investasi information technology atau IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sudah adanya IT. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah belum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimum atau tidak. Nah, jadi dilihat ya, apakah tingkat produktivitasnya mencapai titik maksimum atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan harus sebagainya. Nah, kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain-lainnya. Nah, biasanya data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif atau disebut benchmark prospect atau no control group atau tidak ada control group. Seperti itu ya. Ini sudah selesai untuk materi pertemuan ke-7. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.